A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum fi juzu'in nakhl wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita di rumahnya yang mulia ini. Kita bermohon kepada Allah pada waktu kita berada di dalam rumahnya yang mulia ini, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni semua dosa-dosa kita, memaafkan semua kesalahan kita, dan mensucikan diri kita sehingga kita dimasukkan ke tempat yang suci, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita masuk sekarang ke surat Toha, Bapak dan Ibu. Silakan kita buka Al-Qur'annya. Kita sekarang masuk ke surat Toha. Surat Toha itu surat yang ke-20, ayat yang ke-71. Surat Toha, surat yang ke-20, ayat yang ke-71. Sebelumnya, ketika para tukang sihirnya Fir'aun itu kemudian takluk, kalah, maka kemudian mereka faulqiya saharatus sajidin, maka kemudian bersungkurlah para tukang sihir tersebut. Mereka tersungkur dan mereka juga mengatakan, mereka mengatakan, amanna, kami beriman kepada Rabbi Musa wa Harun, kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Kita sudah sampai di sana. Jadi ada dua perbuatan. Yang pertama, perbuatan tukang sihir itu adalah tersungkur sujud. Perbuatan yang kedua adalah mengatakan kalimat qalu amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau di antara masyarakat yang menonton yang banyak itu semua rakyatnya
rakyatnya kerajaan Mesir waktu itu. Tentu saja di antara mereka ada yang buta dan ada yang tuli, ada yang peka telinganya. Dari dua perbuatan tukang sihir ini, bagi orang yang telinganya tuli, tidak bisa mendengar, tetapi matanya melihat, maka ketika dia melihat tukang sihir itu bersungkur sujud, fahamlah dia bahwasanya tukang sihir sudah kalah. Begitu juga orang yang matanya buta tapi telinganya mendengar, dan dia ikut menjadi penonton. Ketika dia mendengarkan perkataan tukang sihir bahwasanya mereka beriman kepada Robnya Nabi Musa dan Harun, maka fahamlah mereka bahwasanya tukang sihir sudah kalah. Kemudian perkataan kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Di ayat yang lain dikatakan Nabi Harun dan Musa, atau di ayat ini didahulukan Nabi Harun kemudian Nabi Musa. Di surat Al-A'raf didahulukan Nabi Musa dan Harun. Jadi ada perbedaan juga. Ada Nabi Musa didahulukan, ada Nabi Harun didahulukan. Nah, inilah hebatnya ulama-ulama kita. Jadi para tukang sihir itu dia kan jumlahnya banyak, jumlahnya itu sangat-sangat banyak gitu. Karena jumlahnya sangat banyak, maka mereka mengatakan perkataan beriman itu berkata sesuai dengan masing-masing mereka, tidak dilakukan semacam gladi resik. Jadi tidak diajarkan lebih dahulu, tetapi spontan mengatakan. Karena spontan mengatakan, sebahagian di antara mereka mengatakan beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Sebahagian lagi mengatakan beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Jadi mereka itu berkata secara spontan. Beda kalau misalnya diadakan gladi resik dulu ya, latihan dulu. Begitu berkata, semua bisa serentak gitu. Tapi karena mereka itu berkata secara spontan, sebahagian mengatakan beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa, sebahagian lagi mengatakan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Karena nanti akan ada orang yang punya kebencian Pak terhadap agama kita ini Bu, dan dia mempermasalahkan ini, mempermasalahkan tentang kok berbeda ini, Al-Quran tidak konsisten katanya. Jangan sampai seperti itu, karena ada penjelasannya dari para ulama. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-71. Silakan ibu-ibu lihat Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum fi juzu'in nakhl wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Qala, siapa yang berkata ini? Yang berkata ini Fir'aun. Berkata Fir'aun, kata Fir'aun, amantum lahu qabla an adzana lakum. Apakah engkau telah beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun tadi, qabla an adzana lakum, sebelum aku memberikan izin kepada kalian. Ini berarti perkataan marah. Berarti Firaun marah kepada si tukang sihir.
Mengapa kalian beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun sebelum tak izin kepadaku? Jadi dia bermakna, para ulama tafsir mengatakan dengan meluaskan maknanya, yang mengundang kalian kemari itu saya, yang akan memberikan hadiah kepada kalian itu saya, yang punya kerajaan saya. Tanpa minta izin kok kalian beriman kepada Nabi Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Engkau pikir siapa saya? Akan begitu. Jadi ada kalimat saya. Maka kemudian kata Firaun, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Dengan mengatakan sesungguhnya dia itu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Oh, rupanya Nabi Musa itu pemimpin kalian rupanya. Rupanya Nabi Musa itu guru sihir kalian rupanya. 'Allamakumus sihr, yang mengajarkan sihir kepada kalian. Apa ini namanya, Pak? Di zaman sekarang apa nama ini? Kalau adalah pemimpin zaman sekarang yang sebenarnya kejadian di Sumatera seperti ini ya. Terus dia mengatakan seperti itu, apa namanya? Pengalihan isu, ya nah. Yang sebenarnya yang terjadi itu adalah Nabi Musa utusan Allah dan kemudian beliau diberikan mukjizat oleh Allah. Tapi Firaun mengatakan Nabi Musa itu gurunya tukang sihir. Rupanya Nabi Musa itu guru kalian rupanya, yang mengajarkan sihir kepada kalian. Kemudian diancam para tukang sihir itu. Dia mengatakan, fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Akan aku cincang-cincang kalian. Tahu cincang, Pak? Dipotong-potong. Akan aku potong-potong kalian, tangan kalian dan kaki kalian min khilaf, secara bersilangan. Jadi dipotong tangan kanan misalnya, maka yang di bagian kaki dipotong yang mana, Bu? Bagian kiri. Kalau yang dipotong itu tangan kiri, berarti kaki yang dipotong bagian kanan. Nah, itu namanya secara bersilangan, min khilaf, secara bersilangan. Kemudian wala usallibannakum fi juzu'in nakhl, maka dan wala usallibannakum fi juzu'in nakhl, dan akan aku salib kalian pada pangkal pohon kurma. Memang kejam Firaun ini, Bu, ya. Coba perhatikan kalimat ini. Wala usallibannakum. Li usallibanna asal katanya salib, salbun. Salbun itu artinya keras. Wala usallibannakum fi juzu'in nakhl, asal katanya salbun, arti daripada salbun itu keras. Kenapa dikatakan kemudian wala usallibannakum fi juzu'in nakhl? Jadi kalimat ini disambungkan dengan huruf fi. Fi itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya harfun jar atau huruf jar, yang mengakibatkan kalimat isim setelahnya itu berbaris kasrah, berbaris di bawah. Tengoklah, fi juzu'i, nah, ainnya itu berbaris kasrah karena ada huruf jar. Huruf jar itu min, ila, an, ala, fi. Nah, fi, ruba, bi, ka, lam, wa, ba, ta. Semua huruf itu kalau masuk kepada kalimat isim, maka ujung kalimat isim itu menjadi berbaris kasrah. Nah, jadi mudah menandainya, Pak, kalau misalnya ada yang belajar bahasa Arab.
Jadi fi juzu'i, ini itu langsung berbaris kasrah. Kalau tidak dikasih baris, paham kita, wah ini berbaris kasrah. Fi secara letterlet itu artinya di dalam. Tapi kenapa kalau misalnya diterjemahkan di pangkal pohon kurma? Inilah hebatnya bahasa Al-Quran ini. Jadi dikatakan dia disalib fi juzu'in nakhl. Artinya para tukang sihir itu kemudian kalau fi itu adalah di dalam, maka terjemahan atau yang ada dalam pikiran orang itu adalah secara umum itu kalau fi itu di dalam berarti pohon kurma itu dibelah, dimasukkan ke dalam pohon kurma. Tetapi bukan seperti itu maksud perkataan daripada Fir'aun ini. Maksudnya adalah para tukang sihir itu ditempatkan di tempat yang keras, disalib itu tadi, kemudian diikat dengan ikatan yang sangat kuat, tidak bisa bergerak sedikit pun, sehingga kita diikat dengan ikatan yang sangat kuat sehingga tidak bisa bergerak sedikit pun. Kalau misalnya dikasih kata ala itu di atas, kalau di atas kalimatnya dia masih bisa bergerak. Tapi karena fi, maka ikatan yang dilakukan oleh Fir'aun itu diikat dengan sangat kuat sehingga tidak bisa bergerak sedikit pun dan diletakkan pada tempat yang keras. Itu yang disebut dengan salib. Kira-kira bisa apa orang, Pak, kalau misalnya sudah diikat dengan sangat keras di tempat yang keras begitu? Itu pun sudah siksaan, tidak bisa apa-apa gitu. Itu pun sudah siksaan. Maka itu yang akan dilakukan oleh Firaun. Kalau orang-orang non-muslim, misalnya orang Nasrani, juga mengatakan kata salib. Jadi salib itu meletakkan orang di tempat yang keras gitu, di kayu, kemudian diikat tangannya kanan dan kiri, dipaku, kakinya juga dipaku, diikat begitu di tempat yang keras, di kayu yang berbentuk seperti huruf T begitu. Itu dikatakan bagi mereka disalib. Dan siapa yang disalib? Allahu alam siapa yang disalib begitu. Itu kalau menurut mereka. Yang pertama kali melakukan penyaliban ini Firaun, inilah dia. Inilah yang pertama orang yang melakukan penyaliban seperti ini. Yang pertama kali melakukan penyilangan, pemotongan secara bersilang kepada manusia dengan hukuman yang sangat kejam ini, Firaun ini juga lah ini. Inilah yang pertama orang yang melakukan ini. Kira-kira nampak kekejaman Firaun itu. Kalau misalnya dipotong tangan, kemudian dipotong kaki, orang itu masih hidup atau langsung mati? Masih hidup dia. Dipotong kaki masih hidup. Berapa lama dia bisa bertahan hidup? Allahu alam. Dan begitulah yang diinginkan oleh Fir'aun di dalam mengazab si tukang sihir yang beriman ini. Jadi kalau di zaman sekarang ada orang yang kejam, orang mengatakan, Fir'aun lu. Fir'aun lu katanya. Ya gitu ya, Bu ya. Itu kalau misalnya di zaman sekarang, sampai perkataan Fir'aun ini dipakai di zaman sekarang. Kata Fir'aun lagi, wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Agar engkau kalian tahu siapa yang lebih pedih azabnya, lebih keras azabnya, dan lebih kekal. Jadi siapa di antara kami yang lebih keras azabnya dan lebih kekal? Apa maksud dari perkataan Firaun seperti ini? Karena perkataan ini wala ta'lamunna, agar
kalian mengetahui siapa di antara kami. Kami di sini ini ada dua pendapat. Yang pertama, kami di sini maksudnya itu adalah antara Fir'aun bersama bala tentaranya dengan Nabi Musa. Pendapat yang kedua mengatakan kami di sini adalah antara Fir'aun dengan bala tentaranya bersama dengan Robnya Nabi Musa, yaitu Allah. Jadi dia ingin mengatakan siapa di antara kami, siapa di antara Nabi Musa dan bala tentara ini dibanding kalau kita ambil penafsiran pertama itu adalah Nabi Musa, siapa di antara kami Fir'aun ini bersama dengan bala tentaranya dan Nabi Musa yang paling keras azabnya dan lebih kekal. Pendapat yang kedua, kami itu adalah Robnya Nabi Musa, maka kami membandingkan siapa yang lebih keras azabnya, apakah kami Fir'aun dan bala tentaranya ataukah Tuhannya Nabi Musa. Sampai seperti itu Fir'aun ini membandingkan mana yang lebih keras azabnya, saya atau Tuhannya Nabi Musa. Sampai seperti itu. Jadi pendapat yang banyak dipakai adalah pendapat yang kedua, bahwasanya kami itu, karena kalau misalnya pendapat yang pertama, jika kami itu adalah Nabi Musa, seolah-olah Fir'aun itu juga mengatakan Nabi Musa juga mengazab para tukang sihir itu jika tidak beriman kepadanya. Tetapi yang banyak dipakai adalah pendapat yang kedua, kami itu adalah Fir'aun dengan bala tentaranya, yang satu lagi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban dari para tukang sihir? Lihat ayat berikutnya. Lihat ayat berikutnya. Para tukang sihir itu mengatakan, qalu, mereka berkata, lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat walladhi fatarana faqadima anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya. Para tukang sihir itu mengatakan, qalu lan nu'thiraka. Lan, masuk lagi kita ke dalam bahasa Arab nih, Pak. Lan itu huruf nasab. Lan itu huruf nasab. Kalimat fi'il yang sesudahnya itu mesti ujung huruf kalimat fi'il itu berbaris fathah. Jadi perhatikan, qala lan nu'thiraka, ka itu domir, tapi ro itu ujung daripada kalimat fi'il yang ada di sini. Jadi dia berbaris fathah. Jadi kalau misalnya tidak dikasih baris ayat ini, kita udah tahu, oh kalau setelah lan itu dia berbaris fathah. Maka lan itu bermakna kami sekali-kali tidak akan, sekali-kali tidak akan nu'thiraka, untuk mengutamakan engkau, untuk memilih engkau. Sekali-kali tidak, sekarang tidak, besok tidak, selamanya tidak. Never, never, forever. Iya begitu, Pak. Jadi hari ini tidak, besok pun tidak, selama-lamanya tidak. Tidak akan selamanya. Kami akan memilih, kami akan mengutamakan engkau. Lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat, atas bukti-bukti yang nyata yang telah datang kepada kami. Al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata yang dilihat langsung oleh tukang sihir itu adalah tentang mukjizat daripada Nabi Musa. Ketika mereka melihat langsung tentang tongkat yang dilemparkan berubah menjadi
ular. Jadi kalau misalnya yang sudah kita terangkan terdahulu, tukang sihir itu dia melemparkan tali, dia melemparkan tongkat, dia melemparkan benang, dilemparkannya rakyat Fir'aun dan semua orang termasuk Nabi Musa melihat berubah seperti ular. Tapi tukang sihir tidak melihat berubah seperti ular, dia tetap saja seperti tongkat dan tali. Berarti orang yang paham tentang ilmu sihir seperti itu dia melihatnya. Nabi Musa melemparkan tongkat dan tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar gitu, memakan semua ular-ular buatan si tukang sihir. Nabi Musa melihat tongkatnya berubah menjadi ular. Fir'aun bersama dengan rakyat semuanya bersama pembesar-pembesar melihat berubah menjadi ular. Tukang sihir dengan keilmuannya sebagai tukang sihir juga melihat berubah menjadi ular. Itu yang dia lihat, bahwasanya ini adalah mukjizat. Ini yang disebut dengan al-bayyinat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab beliau, dalam kitab tafsirnya atau dalam kitab tarikh yang beliau tulis, beliau mengatakan, "Lau kana hadza sihran," jika yang diperbuat oleh Nabi Musa itu juga adalah sihir. Ini perkataan daripada tukang sihir ini yang ditulis oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsir beliau. Beliau mengatakan, "Lau kana hadza sihran," jika yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah juga sihir, ma ghalabana, maka pasti kami tidak akan terkalahkan, kata si tukang sihir. Kenapa? Mereka para guru-guru sihir semua, jumlahnya bukan satu, Nabi Musa sendiri. Jadi kalau benarlah itu sihir, ini kata tukang sihir yang ramai ini, kami tidak akan kalah. Tapi karena itu bukan sihir, makanya mereka kalah. Itulah kemudian mereka beriman. Jadi hati kita ini, Pak, sebenarnya setiap manusia yang lahir, mereka itu dalam keadaan fitrah. Betul nggak, Pak? Setiap manusia yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Ada fitrah suci yang ada di dalam diri mereka. Apakah dia itu dilahirkan oleh orang tua yang muslim atau non muslim? Ada fitrah suci yang Allah tiupkan di dalam hati mereka. Dan fitrah yang suci itu, kalau dia orang non muslim itu tertutup, Pak. Tertutup dia. Ketika fitrah itu kemudian dibukakan dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan melihat hal-hal yang menakjubkan terhadap orang-orang ini. Contohnya si tukang sihir. Atau mungkin hari ini pendeta-pendeta yang Allah bukakan fitrah yang terselubung itu kemudian masuk Islam. Setelah itu hebat pula dia berdakwah begitu. Kalah pula kadang-kadang kita yang tidak pandai berdakwah gitu. Iya kan, Pak? Para profesor atau para ilmuwan dan cendekiawan, ada yang dari Jepang, ada yang dari Eropa. Terbuka fitrah yang suci itu dalam diri mereka, masuk ke dalam Islam. Hebat pula keislamannya, Pak. Bahkan bacaan Qur'annya pun fasih pula gitu dibanding dengan kita yang dari lahir sudah menjadi seorang muslim. Itu fitrah yang suci yang sebenarnya sudah ada dari lahir. Kita lanjutkan ayatnya. Sesungguhnya fatorona faqadima ma antaqat, maka perbuatlah apa yang hendak engkau perbuat. Nak engkau cincang-cincang kami, cincanglah. Nak engkau potong-potong kami secara bersilangan, silahkan. Buatlah nak apa yang engkau perbuat. Innama taqadi
hadhil hayatad dunya. Karena engkau hanya bisa melakukan perbuatan atau memutuskan itu hanya pada kehidupan dunia ini saja. Berapa lamalah engkau akan berkuasa? Berapa lamalah engkau akan menjadi raja? Zaman sekarang berapa lamalah engkau jadi presiden? Berapa periode, Bu? 2 periode paling. Tidak sampai 2,5 periode atau 3 periode. Hanya segitu. Hanya segitu, dan itu pun istilahnya tidak seumur hidup begitu. Engkau hanya bisa membuat keputusan di dunia ini saja. Orang-orang yang di dalam hatinya, dalam pikirannya hari ini, kalau misalnya sudah ke akhirat, maka sungguh tidak ada yang perlu ditakutkan lagi sebenarnya. Tukang sihir ini, dia hanya mempunyai waktu pagi dia masih dalam keadaan kafir, sorenya dia sudah menemui kesyahidannya, mati dihukum oleh Fir'aun. Hebatnya dia masih sempat berdakwah kepada Fir'aun. Itu hebatnya dia. Jadi kehebatan yang luar biasa itu adalah berkata kepada penguasa yang zalim. Ini tukang sihir. Sebentar cuman umurnya tinggal lagi, itu pun masih dia sempat mengatakan kepada Fir'aun, berdakwah kepada Fir'aun bahwasanya dia tidak akan takut dengan apa yang akan dilakukan oleh Fir'aun. Bahwasanya silakan dibuat apa yang kau perbuat, engkau hanya bisa berbuat di dunia ini saja. Apa yang dikatakan tukang sihir lagi kepada Fir'aun, tidak berhenti sampai di situ saja, didakwahi lagi. Fir'aun itu dengan mengatakan, inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akhrahtana alaihi minas sihir wallahu khairun wa abqa. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya kami inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana. Sesungguhnya kami telah beriman agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan semua kesalahan-kesalahan kami dan juga sihir yang kau paksakan kepada kami. Sungguh wallahu khairu wa abqa, sungguh Allah itu maha lebih baik balasan pahalanya, wa abqa, dan lebih kekal siksanya atau azabnya. Innahu, kata tukang sihir, may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya, kata tukang sihir ini di hadapan semua orang kepada Fir'aun, sesungguhnya engkau Fir'aun. Hebatnya ini tukang sihir mengatakan, may ya'ti rabbahu, barang siapa yang datang menemui Tuhannya, mujriman, sebagai orang yang berdosa, sebagai pendosa, mujriman, maka fa innalahu jahannam, baginya neraka jahannam, la yamutu fiha wala yahya. Dikatakan sama si tukang sihir ini kepada Fir'aun, kalau engkau datang tidak mau beriman, datang nanti kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai pendosa, tidak bertaubat, tidak beriman, maka bagi engkau itu jahannam, neraka jahannam, la yamutu fiha wala yahya, tidak dikatakan mati, tidak pula dikatakan hidup. Dikatakan mati kalau orang itu berpisah ruh dari badan, maka dikatakan mati. Dia tidak akan merasakan azab, tapi dia tidak mati. Dia tidak mati, dia hidup.
Dia tidak mati tapi hidup. Kira-kira kayak mana itu, Pak? La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati tapi hidup, dan dia hidup tapi juga tidak mati. Kira-kira kayak mana itu, Pak? Pernahkah kita melihat di dunia ini belum di akhiratnya, pernahkah kita melihat orang yang kemudian terbakar sekujur tubuhnya, masuk rumah sakit begitu, sekujur tubuhnya terbakar, atau mungkin ada kakinya yang patah begitu, dialas itu dengan daun pisang, Pak? Kalau dialas dengan kain, kira-kira gimana, Pak? Melekat dia, melekat daging itu. Nah, kira-kira seperti apa, Pak, orang itu bergerak, merintihnya? Tidak terbayang sama kita gitu kan. Dikatakan hidup, hidup dia. Dikatakan mati, enggak pula gitu, karena nyawa masih ada. Walaupun nanti sebentar lagi dia mati. Kira-kira sakitnya kayak mana itu, Pak? La yamutu fiha wa la yahya. Engkau akan dalam keadaan tidak dikatakan mati dan juga tidak dikatakan hidup. Dan kita bermohon kepada Allah agar kiranya Allah menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, Bu, ya. Ada lagi perkataan daripada tukang sihir ini. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul ula. Kalau barang siapa yang datang menemui Tuhannya beramal soleh, dalam keadaan bertauhid, beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, maka bagi mereka itulah derajat yang tinggi. Jadi derajat itu bukan satu, Bu. Derajat yang tinggi. Surga itu bertingkat-tingkat. Jadi ada surga itu yang tingkatnya tinggi, ada yang sedang, ada yang di bawah. Kita tetap berdoa, Bu, Pak. Mudah-mudahan Allah menempatkan kita di surganya yang tinggi begitu. Di sini dikatakan jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'a man tazakka. Yaitu surga adnin tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya itu sungai. Kalimatnya ini kalau diterangkan lumayan juga lamanya ini. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, dan itu adalah balasan bagi orang yang mensucikan diri. Makanya di awal pembukaan tadi kita mohonkan kepada Allah, kita sudah memulai dengan kalimat agar Allah mensucikan diri kita. Sampai di sini, Bapak dan Ibu, kita masuk kepada whisky. Silakan hadiahnya Bapak dan Ibu. Berapa pertanyaan, Pak, untuk laki-laki, Pak? Untuk bapak-bapak 4 Pak, ya. Untuk ibu-ibu 4 juga. Silakan yang pertama pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama ini kita memberikan apresiasi dan penghargaan, Pak. Siapa yang paling sering azan di masjid kita ini di waktu sholat maupun waktu Jumat? Bukan di waktu Jumat saja, tapi yang paling sering azan jadi muazin. Masya Allah. Subhanallah. Kita juga beri penghargaan, Pak, kepada bapak-bapak. Siapa yang paling sepuh, Pak, yang paling tua di sini? Itu Pak siapa? Pak siapa? Hazirwan. Pak Hazirwan. Alhamdulillah. Yang bapak-bapak yang paling muda. Iya, yang paling muda. Ya, yang senantiasa hadir di masjid kita. Bapak-bapak yang paling jauh, Pak, rumahnya, Pak, yang jauh-jauh kemari mendengarkan kajian di masjid kita. Siapa, Pak? Pak Saudara Maji? Coba diukur-ukur, Pak.
Yang paling jauh. Oh, sudah tadi. Darussalam. Oh ya, silakan. Ada yang lebih jauh lagi selain Darussalam? Silakan, nggak apa-apa karena kita ditanya dan boleh dijawab secara ini. Yang paling dekat 2, 3, 4, berapa? Udah habis saya. Ibu-ibu lagi. Ibu-ibu. Siapa yang paling sepuh, Bu, di antara kita yang hadir? Yang paling sepuh. Ya, silakan. Yang paling muda, Bu, yang paling muda. Ini anak kecil nih. Anak kecil yang paling muda. Yang paling jauh, Bu, rumahnya. Yang paling jauh rumahnya. Alhamdulillah. Yang terakhir, siapa tahu surat apa yang kita bahas tadi? Ya, yang di dinding, di tiang. Surat Toha. Barakallahu. Pas, Pak ya? Sudah habis, Bu ya? Habis, alhamdulillahirabbil alamin. Rumah hadiahnya habis, Pak. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah sudah kita selesaikan. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kembali ke surat Asy-Syu'ara. Karena setelah ini sebenarnya setelah kejadian-kejadian ini itu kerajaan Mesir itu diberikan ujian azab oleh Allah dengan berbagai macam azab, mulai dari banjir, tofan, belalang, kutu didatangkan sampai kepada kodok. Habis itu air yang berubah menjadi darah. Air berubah menjadi darah. Itu yang azab Allah berikan kepada kaum ini. Dan itu mungkin sambil lewat saja. Insya Allah bulan depan itu kita masuk kepada Nabi Musa akan membawa Bani Israel keluar dari negeri Mesir. Oh, tahun depan. Insya Allah tahun depan. Mohon maaf jika ada yang salah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.